Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam, Sangatta Kutai Timur. Suada 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah, hari ini edisi hari Jumat pada tanggal 15 Agustus 2025 atau bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1447 Hijriah. Halo sahabat Suada, kembali lagi bersama saya Nanda dan Akifa yang akan menemani kalian pada program Takwid Best hingga beberapa waktu ke depan. Program Takwid Best adalah program kerjasama antara Best SMIT Darussalam dan Suada yang akan menemani kalian hingga beberapa waktu ke depan. Apa kabar sahabat Suada pada pada sore hari ini? Semoga sahabat Suada selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi setelah sekian lama akhirnya podcast lagi ya. Yang Ahwat kemarin kan sempat yang Iwan, tapi yang Ahwatnya lagi banyak yang nggak bisa. Jadi aku Nanda kali ini ditemenin dari salah satu anggota BES juga. Boleh dong Kak kenalin diri, siapa namanya? Halo semuanya, kenalin nama aku Akifa Naila Kalangu. Biasa aku dipanggil Akifa. Jabatan aku di BES itu sebagai bendahara. Oke, wow. Bendahara. Itu pusingnya minta ampun gak sih? Boleh gak sih di-spill apa kalau bendahara tuh ngapain aja sih Kak kalau bendahara tuh? Kalau aku sebagai bendahara di BES itu, yang pertama tugas aku itu adalah mengatur segala keuangan kas BES gitu kan. Ya. Terus mengatur segala keuangan yang masuk, keuangan yang keluar juga itu aku yang ngatur. Berarti bisa harus nggak mau tuh harus ngitungnya tuh harus kuat gitu kan? Iya, benar-benar. Karena kayak mana kalau kas BES itu kan, kalau OSIS kan lumayan gede ya, maksudnya kalau bisa sekali dikumpulin tuh banyak lah guys. Jadi kayak kalau sekali hilang, iya, bahaya. saya yang kena nanti. Iya kan, Akifa yang kena lagi, susah lagi harus kembaliin uangnya. Oke, kita balik ke topiknya guys. Jadi topik kali ini tuh aku sama Akifa bakal ngebawain judulnya time management atau manajemen waktu. Nah, sebagai anak SMA yang kelas 12 juga sibuk, kelas 11 juga sibuk, apalagi kan katanya kan kalau kelas 11 itu materi terberat ya. Jujurnya aku juga ngerasain sih, karena kayak kelas 11 itu materinya tuh ribet dan berat gitu lah, kayak berdaging lah bahasanya guys, kayak karena di situ tuh ada satu pelajaran MTK yang materinya tuh trigonometri, sin cos gitu. Kamu ada belajar nggak? Ada. Nah, udah itu, masuk. Itu susah banget kan? Iya. Gitu kayak oh my god, dan itu paling susah di antara, maksudnya kelas 10 tuh masih better lah dibanding kelas 11, kelas 12 juga. Itu kuncinya ada di kelas 11 guys. Kalau kalian kelas 11 nggak terlalu paham sama materinya, nanti kalian bakal susah di kelas 12-nya gitu kan. Iya, benar-benar. Nah, bentar. Kenapa kita bawakan time management? Karena time management ini bukan cuman penting buat kita juga, tapi juga penting buat istilah katanya buat semua orang. Buat orang yang kerja ya kan, buat orang yang sedang berusaha. Pokoknya siapapun pasti harus bisa time management dengan baik dan benar ya kan? Iya, benar-benar. Karena kalau enggak nanti bakal keteteran, istilahnya kayak gitu kan guys. Nah, boleh dong Akifa dikasih tahu tips manajemen waktunya. Karena kan Akifa nih anak BES. Mana anak BES-nya termasuk yang inti, yang bendahara, yang megang uang, pasti itu lebih double lagi gak sih susahnya. Ditambah lagi kelas 11 yang ya materinya bisa dibilang berat lah gitu. Boleh dong Kak dikasih tahu tipsnya tuh gimana? Kalau tips manajemen waktu ala aku ya, yang pertama aku tuh mengutamakan prioritas dulu, di mana aku bakal ngerjain pekerjaan yang harus aku kedepankan.
Habis itu juga aku bakalan setelah mengerjakan prioritas, baru aku mengerjakan pekerjaan yang bisa dibilang deadline-nya itu masih dibilang tuh masih lama gitu kan. Oke Terus oke. kalau misalnya ada tugas sepulang sekolah itu biasa aku sampai rumah itu langsung beres-beres dulu. Lalu aku kerjakan tugas dan malamnya baru aku ngurusin tentang kasbes gitu. Oh, jadi apa ya? Jadi balance gitu loh guys antara base dan sekolah gitu. Karena kan banyak yang bilang kayak apa ya, masuk base tuh nggak usah deh karena kayak bikin nambah-nambah kerjaan. Sebenarnya enggak guys, tergantung kaliannya tuh bisa memanajemenkan waktu, bisa mengatur waktu itu dengan baik atau enggak, ya kan? Iya, benar-benar. Pernah nggak Akifa tuh kayak aduh, kayak apa ya, kayak malas banget, kayak sampai-sampai kayak keteteran gitu, pasti pernah nggak sih? Pasti Pernah. pernah. Terus gimana ya, kayak Akifa tuh jadinya kayak ngerasa kayak tugas belum selesai tapi apa pas deadline-nya udah dikumpul tapi tugasnya belum selesai, jadinya kayak kena double kill, udah gak kerjain tugas habis itu dimarahin kan. Nah, Kalau aku sih cara aku ngatasinnya ya, malas itu sebenarnya tuh musuh terbesar ya guys. iya iya Karena benar. kalau misalnya kita udah sekali malas, seterusnya tuh bakal malas-malasan lagi. Em, Kalau misalnya lagi malas nih ya, biasa tugas tuh aku kerjakan pagi di sekolah. Nah itu jangan ditiru ya. Itu bakal bikin jadi tambah capek gitu Iya, kan. karena jadi kayak terburu-buru gitu gak Iya iya sih? benar-benar. Habis itu nanti belum lagi kalau misalnya ditanya sama pembina BES, berapa sudah uang kas BES Hmm. yang malamnya harusnya aku hitung tapi aku malah milih buat tidur gitu. Nah itu jadi rugi di kita, rugi di orang juga kan, karena Iya iya. orang juga butuh gitu. Jadi namanya apa kalau misalnya simbolis itu kayak parasitisme, jadi saling merugikan Iya iya gitu. iya. Dan itu eh, jadi dampak negatif guys buat kita. Nah itu kan apa, banyak orang yang bilang waktu itu adalah emas, waktu itu adalah emas, ya kan. Nah jadi kita tuh, maka dari itu emas kan tuh berharga kan guys, siapa sih yang nggak mau emas. Emas itu kalau kata orang sekarang tuh kalau disimpan nanti bisa dijual beberapa tahun kemudian tuh lebih Jadi mahal, lebih mahal. mahal banget kayak gitu. Nah sama juga waktu kayak gitu mungkin, tapi sayangnya banyak orang yang nggak sadar gitu kan, kayak nanti aja gitu. Iya, nyepelekan lah bahasanya, kayak orang tuh nggak ngerasa gitu loh kalau misalnya waktu tuh sepenting itu kayak gitu. Nah kalau oh ya, ntar kita ini dulu ya, kita definisikan dulu time management itu apa sih. Nah time management itu kemampuan untuk mengatur prioritas, menyusun jadwal dan memanfaatkan waktu. Jadi seperti kayak Akifa bilang tadi kan, Akifa dia pertama apa tadi, Tugas dulu. tugas dulu kan, Yang atau enggak yang deadline-nya udah dekat gitu. iya, terus juga yang prioritaskan yang paling dekat atau enggak yang paling utama, atau enggak yang paling mau deket-deket dikumpulin nih kayak gitu. Nah itu kita, itu termasuk definisi time management. Nah kalau dari aku ya, time management itu ya sebenarnya kayak kurang lebih sama kayak Akifa sih, sama juga karena apalagi kelas 12 ini, aduh apalagi kelas 12 ini banyak banget guys ujiannya. Nanti kayak November ada TKA, baru dilanjut nanti ada USP. Bimbel ada Bimbel juga tugasnya dari mana-mana gitu, ada dari BES, ada dari Iya, bimbel. jadi triple kill ya. Triple kill bisa jadi kayak savage deh kayaknya. Saking banyaknya, sampai ada UTBK juga. Jadi kayak Iya, iya. kalau kita tidak memanajemenkan waktu, itu bakal rugi banget buat Iya. kita guys. Nanti kayak kedepannya pasti kayak, pernah kan aku nih kayak nyanyain waktu, kayak nanti aja lah, masih lama juga, masih kayak sebulan lah, itu masih waktunya lama. Tapi bener-bener waktu itu nggak kerasa kan, Bener nggak banget. kerasa banget. Gak tau ya kenapa sekarang waktu itu cepet banget berlalu. Aduh sampai keceplosan lagi. Nah itu tuh sampai aku nggak ngerasa kalau misalnya itu udah sebulan. Alhasil aku di ujung aku nyesel deh, karena aku kayak kenapa ya aku nggak memaksimalkan waktu dengan baik kayak gitu. Itu pasti kayak masalah apa atau problem di banyak orang gitu Iya. ya. Kayak, Yang nantinya bakal nyesel di akhirnya. nah iya betul banget kayak gitu.
Nah, pasti kayak ada, misalnya kayak tips itu banyak kan, kayak tentukan prioritas, buat to-do list juga, misalnya kayak hari ini tuh mau ngapain, misalnya dari pagi nih, dari bener-bener ada tipe orang yang sebenarnya kan tergantung orang-orangnya guys. Ada juga tipe orang yang kayak dia tuh bikin to-do list dari pagi jam berapa per menit Dari kayaknya. bangun tidur. Iya, bermenit kayaknya dari 30 menit. 30 menit ini mandi, habis 30 menit ini. Mungkin bagi dia tuh teratur dan bagi dia efektif ya. Cuman jujur li kalau buat aku itu nggak terlalu efektif. Maksudnya kayak aku bukan tipe orang yang kayak gitu kan. Jadi aku lebih milih hari ini aku mau ngerjain apa ya kayak gitu dibandingkan aku harus to-do list per waktunya tuh kayak gimana. Itu malah buat aku kayak makin apa ya, ada tekanan gitu loh. Iya Gitu. sih, apalagi kan kita nggak tahu juga kan kayak hal yang kita kerjain itu kapan selesainya. Iya, gak tau juga kita kedepannya bakal ada apa. Iya. Bisa jadi, bisa jadi juga ada Dan kayak udah juga kedepannya ada, misalnya kita awalnya mau jam 3 nih mau ngerjain inilah, terus tiba-tiba ada kerjaan baru yang harus dikerjain jam 3 juga. Nah kayak gitu ya, intinya masalah prioritas ya kan. iya benar-benar. Nah baru tuh juga aku pernah baca kalau misalnya manajemen waktu, termasuk tipsnya tuh jangan multitasking. Kamu tau gak? Multitasking itu kan kayak kita ngerjain Semuanya dalam satu nah waktu iya ya. kan. Nah karena beberapa orang tuh juga percaya kalau misalnya multitasking itu malah memperhambat kita dalam memanajemenkan waktu. Karena apa ya, multitasking itu sebenarnya bagus tuh tapi cuma buat sementara aja. Karena kan itu tuh bikin kerjaan kita cepet kan, karena kita mengerjakan beberapa waktu dalam satu waktu. Pokoknya kita ngerjain tugas Dalam satu waktu. iya dalam satu waktu. Nah itu kalau kita ngelakuin itu terus menerus, itu membuat kita nggak fokus. Jadi fokus kita tuh makin lama makin turun kayak gitu kata orang. Nah kalau kita udah fokus kita makin lama makin berkurang, itu nanti kalau misalnya kita ngerjain itu terus, nanti misalnya kita ngerjain sambil belajar, sambil ngapain kah, sambil nyapu, sambil menghafal, nah itu nanti malah apa ya, terhambat. Jadi kayak 50-50 gimana ya, jadi kayak nyapunya nggak bersih, hafalannya juga nggak Jadi selesai, nggak tuntas gitu iya, ya pekerjaannya. kayak gitu. Jadi kayak sama aja kayak kita 2 kali gitu loh, nanti Iya kita sih. nyapu lagi ngulang baru kita ngafal Iya, lagi jadinya sendiri. malah kerja 2 kali ya. Nah iya kayak gitu. Jadi karena beberapa orang, tapi aku juga percaya sih kalau gitu, karena juga kadang beberapa kalau misalnya aku yang apa ya, sesuatu yang tugasnya tuh menurutku tuh berat, itu nggak ngerjain. Pokoknya aku harus fokus juga orangnya. Karena aku tuh gampang nggak fokus gitu loh orangnya. Kalau kamu gimana? Kalau aku sama sih juga. Iya kan? Kalau misalnya ngerjain 2 tuh takutnya kayak satunya nggak tuntas, jadinya hasilnya kayak, nggak maksimal iya, gitu. makin riwah. Nah terus kalau misalnya nggak maksimal, nggak tenang juga hasilnya. Iya, jadinya tambah pusing. Nah iya itu sudah. Jadi kayak apa ya, double kill gitu lah guys ngerjainnya. Habis itu istirahat secara rutin tuh juga perlu, karena banyak orang bilang kan kalau kita kurang istirahat, kita kurang tidur, kita kurang fokus jadinya kayak gitu. Bayangin kalau kita udah multitasking, abis itu kita udah kurang tidur, Tambah. fokusnya tuh kayaknya udah hilang gitu guys, udah nggak ada fokusnya kayak gitu. Nah, menurut Akifa apa sih pentingnya manajemen waktu itu? Karena apa ya? Buat beberapa orang tuh kan kayak masih belum sadar gitu loh, waktu itu penting. Kalau menurut aku ya, pentingnya manajemen waktu itu penting banget ya, karena kalau misalnya kita nggak memanajemen waktu dengan baik, kita bakal pusing sendiri nanti di akhirnya. Contohnya kayak misalnya dikejar nih sama tugas nih kan, baru kita nggak nentuin dulu nih mana yang mau kita kerjain, jadinya akhirnya kan kita nunda-nunda lagi ya kan. Nah akhirnya kan ada penyesalan tuh di akhir. Kenapa ya nggak dijadwalin, kenapa ya nggak manajemen waktu gitu. Kalau menurut kakak sendiri gimana tuh? Kalau menurut aku benar juga, nyesel tuh termasuk faktor utama dari kita kayak menyepelekan waktu. Karena kayak apa ya, karena juga nyesel, karena kan kata orang pasti nyesel selalu datang di akhir kan. Iya. Nah karena itu jadi sebelum kita nyesal, sebelum kita kayak kenapa sih kita kayak gini, jadi kita mending apa, memanajemenkan waktu yang dengan baik kan. Nah terus menurutku kenapa pentingnya manajemen waktu itu, biar ada keseimbangan waktu, membantu menghindari stres dan menjaga kesehatan mental. Jadi kalau misalnya apa ya, tapi aku jujurnya aku pernah ngerasain kan, aku tuh benar-benar pernah di fase yang kayak aku tuh kayak apa ya bahasanya, kayak
nggak menyeimbangkan waktu gitu loh, antara waktu main, waktu belajar, waktu ini. Jadi kayak Oke, kurang menjadwalkan gitu iya ya. betul. Mungkin waktu itu juga aku kurang kurang bisa memanajemenkan waktu kali ya, makanya Belum kenal gitu kan. iya betul. Jadi kayak apa ya? Itu benar-benar kayak apa ya? Aku jadi bingung kan ngomongnya, kayak kamarku berantakan, tugasku nggak Numpuk. selesai, ini itu pokoknya semuanya. Dan itu tuh bikin kita jadi makin apa ya? Makin kurang happy gitu loh. Mm-mm. Karena kalau banyak tugas, kita jadi kayak pusing kan? Iya. Pusing kayak selalu Ditambah ngerasa. lagi kalau misalnya kamar berantakan Nah juga iya, kan. itu benar-benar kayak udah bad mood, tertekan, kayak ngejalanin hari juga bad mood. Iya, kayak nggak mood sudah mau Sumpah, ngapa-ngapain. bener kayak jangan ganggu aku deh sebelum aku marah kayak gitu Iya kan. iya iya benar-benar. Kayak gitu. Nah itu salah satu faktor yang aku ngerasain, faktor terbesar dampak dari aku nggak memanajemenkan waktu kayak gitu. Terus juga ada efisiensi tugas kayak gitu. Jadi biar kita tuh nggak saling merugikan gitu loh. Jadi kita bisa mengumpulkan tugasnya cepat dan Banyak waktu luang juga. iya banyak waktu luang juga yang kita dapati. Dan Ustazah juga, Ustazah misalnya kita ngumpulin tugas ke Ustazahnya juga cepat nilainya gitu. Iya. Jadi sama-sama menguntungkan. Iya, kalau misalnya kita ngumpulinnya lambat, nanti Ustazahnya juga lambat, nanti siapa tahu Ustazahnya ada tugas, nah kita Kita jadi tertunda di iya nilainya. kita tertunda, tugasnya Ustazah juga tertunda gara-gara kita. Jadi kita malah Iya, iya. merepotkan atau merugikan orang lain gitu loh. Dan itu ya kayak gitu deh guys. Nah sebenarnya tuh banyak teknik dalam memanajemenkan waktu. Kalau misalnya kayak teknik Pomodoro, tau nggak teknik Pomodoro tuh? Gimana tuh? Biasanya ini sering banget diambil sama orang-orang yang sering belajar. Kalau udah deket-deket UAS itu kan harus fokus dan kita tuh harus bisa manajemenkan waktu dengan baik kan. Itu biasanya nggak tahu ya, aku sepahamku aja kalau Pomodoro teknik itu kayak misalnya kamu nih belajar 25 menit dulu. Fokus belajar 25 menit, gak megang apapun itu. Fokus belajar, pokoknya belajar sesuai kamu tuh maunya gimana belajar. Nanti kamu tuh belajar lah 25 menit, baru nanti kasih 10 menit atau 5 menit buat Istirahat. kayak gitu. Itu banyak gak sih terapin orang? Iya iya, pernah denger sih itu. Banyak kan. Nah itu tuh buat kita tuh jadi kayak fokus, gak terganggu, dan selesai deh kayak gitu. Baru juga ada tentang apa ya nih, Eisenhower Matrix. Nah dia tuh tekniknya tuh kayak ini tuh mirip sih sama kebanyakan orang pakai kayak Akifa tadi, kayak aku juga. Dia tuh kayak membagi tugas berdasarkan urgensi dan kepentingan gitu. Jadi kayak dikerjakan mana yang udah urgent buat dikumpulin, sama mana yang Masih lama gitu. iya, sama yang penting gitu loh, penting. Jadi kayak misalnya nih ada yang urgen, misalnya ada 4 tugas, satunya cuman urgen doang, satunya urgen penting, satunya penting, satunya gak penting sama sekali. Pasti yang diutamakan yang urgen, yang butuh cepat dan penting, yang deadline-nya deket kayak gitu kan. Iya iya. Oke, kayak gitu. Mungkin Akipa ada lagi yang mau ditambahin? Mungkin itu aja sih, manajemen waktu itu ya sangat penting ya, dan jangan menunda-nunda pekerjaan sebelum menyesal di akhir nanti. Ya sebenarnya ini kayak banyak sih orang yang ngomongin kayak jangan nunda-nunda guys, jangan nunda. Tapi kayak namanya manusia gitu Iya, ya. namanya rasa malas itu pasti susah ya Susah kita banget. Gimana lawan. ya? Kayak kan malas tuh bener-bener yang kayak setan, kayak bener-bener apa ya, kayak bener-bener musuh terbesar Iya, di iya. kita. Oh aku pernah denger quotes kayak gini, kayak salah satu apa ya quotes yang bikin kita tuh, kalau aku ya bikin malasku tuh berkurang. Kayak apa namanya? Gimana ya kata-katanya waktu itu? Pokoknya anggap aja malas itu emang ada di diri kita. Maksudnya kita tuh emang kadang boleh malas kan, cuman jangan sampai malas itu yang mengendalikan kita. Ngerti nggak? Iya, Ya. paham. Jadi tubuh kita ya berarti kita harus yang ngendaliin, bukan malas yang malah mengendalikan kita. Iya. Karena malas kan udah sifatnya negatif. Kalau hal buruk yang udah mengendalikan kita, ya bakal buruk seterusnya. Kayak gitu. Iya sih. Benar-benar. Oke guys, mungkin Iya, Akipa? mungkin itu aja sih yang Oke. bisa aku kasih tipsnya. Mungkin itu aja guys. Pembicaraan kita pada sore hari ini. Demikian sahabat Suada atas kebersamaan kita pada sore hari ini.
Terima kasih atas partisipasinya. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.